Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, Azzanallahu wa iyyakum. Kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nikmat karunia Allah SWT, rahmatnya, dan dengannya kita dapat berjumpa kembali di kesempatan ini untuk melanjutkan pembahasan kita tafsir surah Al-Muddathir, yang mana di kesempatan ini kita akan melanjutkan untuk pertemuan yang keduanya, dimulai dari ayat yang ke-8. Silakan bisa dilihat surah Al-Muddathir ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nuqira fin naqur. Maka apabila nuqira fin naqur, sangkakala ditiup. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qalil taqamal qarn." Bagaimana aku bisa hidup tenang sementara malaikat peniup sangkakala, yakni malaikat Israfil, telah meletakkan mulutnya di sangkakala. Malaikat Israfil telah bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Rasulullah SAW katakan, bagaimana? Kaifa an'am? Bagaimana aku bisa hidup tenang sementara malaikat Israfil telah meletakkan mulutnya di sangkakala, bersiap-siap untuk meniupnya. Wa hana jabhatah. Thumma aqbala bi udhunihi yastami'u mata yu'mar bi sayhah. Ya. Malaikat Israfil telah bersiap-siap, ya, mempersiapkan pendengarannya, menunggu kapan malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah SWT untuk meniupnya. Fashadda dzalika ala ashabihi. Maka para sahabat mendengar hal tersebut merasa berat. Ya, para sahabat merasa berat karena kiamat bisa saja terjadi. Ya, kapan saja. Ini membuat para sahabat berat karena mereka Israfil telah bersiap-siap untuk meniupnya. Berat rasanya bagi para sahabat. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat ayyaqulu, agar mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, para sahabat diperintahkan oleh Sallam untuk mereka membaca apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah lah sebaik-baik penolong. Alaihi tawakkalna, dan kepada Allah lah kami bertawakal. Kemudian di ayat yang berikutnya, fadzalika yaumaidzi yaumun asir. Maka itulah hari yang berat. Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir, hari itu tidak mudah. Al-Muddathir ayat 9 dan ayat 10. Kenapa Allah SWT menyebutkan hari kiamat adalah yaumun asir? Apa artinya yaumun asir? Hari yang berat.
Karena hari kiamat adalah hari yang berat, penuh kesulitan. Hari yang penuh dengan kepayahan. Bayangkan saja kalau kita berada di padang mahsyar. Ya, dalam keadaan telanjang tidak berpakaian. Matahari begitu dekatnya di atas kepala kita dalam jarak 1 mil. Kemudian kita disuruh oleh Allah SWT untuk berdiri menunggu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, yang 1 hari ukurannya setara dengan 50.000 tahun. Bagaimana tidak berat? Fadzalika yauma idzi yaumun asir, maka itulah hari yang berat. Ya. Demikian juga para nabi, mereka juga merasakan hal yang berat. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ya, mereka merasakan hal yang sama, ya, ini merasakan kesulitan juga. Demikian juga dengan orang-orang yang beriman, ya. Namun telah datang ayat-ayat Allah SWT yang banyak menjelaskan bahwa orang-orang beriman mereka merasakan kebahagiaan pada hari kiamat. Ya, orang-orang beriman merasakan kebahagiaan pada hari kiamat. Di antaranya adalah firman Allah SWT ini, "Wa'alal kafirina ghairu yasir." 'Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir, hari itu tidak mudah. Berarti kontekstualnya atau mafhumul mukhalafahnya, kebalikannya adalah orang-orang beriman. Bagi orang beriman, hari itu adalah hari yang yasir, mudah. Kalau orang kafir ghairu yasir, tidak mudah, maka bagi orang-orang yang beriman adalah yasir, mudah. Namun Allah telah menyebutkan fadzalika yauma idzi yaumun asir. Ayat sebelumnya, itulah hari yang berat. Ya. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman mereka akan merasa ringan, kemudahan pada hari tersebut. Yang mana sebelumnya menunjukkan bahwa orang-orang beriman juga termasuk yang mengalami kesulitan. Orang-orang beriman juga merasakan kesulitan. Namun mereka akan merasakan kemudahan setelah itu. Jadi pada awalnya orang-orang beriman merasa kesulitan juga. Namun kemudian merasakan kemudahan setelah itu. Adapun orang-orang kafir asir, orang kafir asir akan selalu merasa berat. Bahkan orang-orang kafir ketika dibangkitkan mereka telah putus asa dari segala kebaikan. Orang-orang kafir ketika dibangkitkan mereka sudah yakin mereka akan binasa. Dan semakin lama orang-orang kafir merasakan hal tersebut, ya, mereka semakin merasa menuju kepada kebinasaan dan kesulitan yang lebih berat, yakni siksa neraka Jahannam. Kemudian selanjutnya Allah SWT pada ayat-ayat selanjutnya berbicara tentang Al-Walid Ibnul Mughirah Al-Makhzumi. Ayat-ayat berikutnya Allah SWT berbicara tentang Al-Walid Ibnul Mughirah Al-Makhzumi. Kalau ibu-ibu kenal Khalid bin Walid, yang disebut dengan Saifullah, pedangnya Allah, ya. Ayahnya bernama Al-Walid Ibnul Mughirah. Jadi Khalid bin Walid. Walid ini yang menjadi tokoh yang sedang kita bahas saat ini, ya, Walid Ibnul Mughirah Al-Makhzumi. Al-Walid Ibnul Mughirah Al-Makhzumi di kalangan orang-orang Quraisy
beliau adalah orang yang sangat istimewa. Orang yang sangat kaya raya. Begitu kaya rayanya sampai-sampai dikatakan bahwa kebun-kebun miliknya, kemudian hewan-hewan ternaknya, ya unta, sapinya, kambingnya, itu terhampar sepanjang perjalanan kota Taif ke Mekah. Ya, itu berapa jauhnya tuh Bu? Dari Taif sampai ke Mekah. Ini menunjukkan begitu kayanya Al-Walid ibnul Mughirah. Dan dia juga dikatakan memiliki anak yang banyak. Ada menyebutkan anaknya sampai berjumlah 13 anak laki-laki. Ya. Anak laki-lakinya berapa? Berjumlah 13 orang anak. Dan Al-Walid ibnul Mughirah, kalau musim haji datang, maka dia akan melarang orang masak. Semua harus makan di tempatnya. Di tempat yang disediakan oleh Al-Walid ibnul Mughirah. Namun dia melakukan hal ini karena sum'ah, riya. Ingin pamer, ingin dipuji, ingin tersohor, sombong. Dan begitu hebatnya Al-Walid ibnul Mughirah. Ya. Begitu spesialnya Al-Walid ibnul Mughirah. Dia juga diberi gelar atau disebut dengan Al-Wahid. Apa artinya Al-Wahid? Wahid, satu. Kalau Al-Wahid, itu artinya satu-satunya. Satu-satunya. Satu-satunya apa? Maksudnya adalah satu-satunya orang yang paling hebat. Maka dia diberi gelar dengan Al-Wahid. Padahal ada juga Abu Sufyan, ya Abu Jahal, yang juga terkenal hebat di kalangan orang-orang Arab Quraisy. Namun dikarenakan Al-Walid ibn Mughirah lebih tua dibandingkan dari Abu Jahal dan Abu Sufyan, maka beliau dikenal dengan Al-Wahid. Ya, Abu Jahal dan Abu Sufyan lebih muda daripada Al-Wahid, yakni Al-Walid ibn Mughirah yang dikenal dengan Al-Wahid. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa Al-Walid berkata, Anal Wahid ibnul Wahid. Saya adalah satu-satunya dari putra satu-satunya. Artinya bahwa Al-Walid ibnul Mughirah, dia membanggakan dirinya dan ayahnya Al-Mughirah. Dia ingin mengatakan bahwa dialah yang terhebat dan ayahnya juga adalah yang terhebat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, Allah SWT berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Dzarni, biarkanlah aku. Wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku dan orang yang aku ciptakan sendirian. Biarkanlah aku dan orang yang aku ciptakan sendirian. Siapa yang dimaksud yang aku ciptakan sendirian, Bu? Al-Walid ibnul Mughirah. Terkait dengan ayat ini, terdapat dua tafsir. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan wahida, sendirian, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan Al-Mughirah dan tidak ada yang membantu Allah. Allah yang menciptakan Al-Walid ibnul Mughirah. Dan tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau wahai Muhammad mengurusnya. Mengurus Al-Walid ibn Mughirah. Biarkan aku yang mengurusnya.
karena dia adalah ciptaanku. Sebagaimana aku sendiri yang menciptakannya, maka aku sendiri yang akan mengurus kelak kebinasaannya. Jadi, yang dimaksud dengan wahidah di sini adalah bahwa Allah telah sendiri yang menciptakan Al-Walid ibnul Mughirah. Nah sekarang, biarkanlah aku untuk mengurusinya. Sebagaimana akulah yang menciptakannya seorang diri, tidak ada yang membantu Allah dalam menciptakan Al-Walid ibnul Mughirah. Nah sekarang biarkanlah Allah yang mengurus kebinasaannya. Sebagaimana Allah sendiri yang mengurus, yang menciptakan Al-Walid ibnul Mughirah, biarkanlah Allah yang mengurus kebinasaannya. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan dzarni wa man khalaqtu wahida, yang dimaksud dengan wahida di sini adalah, yang dimaksud dengan sendirian adalah bahwa Al-Walid ibnul Mughirah keluar dari perut ibunya tanpa harta sedikit pun. Allah lah yang membuatnya kaya. Dan Al-Walid ibnul Mughirah sombong dengan kekayaannya. Sampai-sampai dia mengatakan tidak ada yang bisa menandinginya. Maka penafsiran yang kedua ini, seakan-akan Allah ingin membantah kesombongan Al-Walid ibnul Mughirah dengan mengatakan bahwa sesungguhnya kamu dahulu tidak memiliki apa-apa. Dan demikian juga kita semuanya manusia lahir tidak memiliki apa-apa. Hanya saja dalam surat ini Allah secara khusus menyebutkan tentang Al-Walid ibnul Mughirah karena dia kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan di dalam ayat ini Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarkanlah aku dengan Al-Walid itu menjadi urusanku. Dan ini juga menjadi isyarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa terganggu dengan Al-Walid ibnul Mughirah. Ya. Beliau bersedih dengan perangai atau perbuatan dari Al-Walid ibnul Mughirah yang menuduh Nabi sebagai seorang penyihir, yang mengatakan Al-Quran sebagai asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. Dan Al-Walid ibnul Mughirah juga mengajari orang-orang Quraisy bagaimana cara mereka untuk mencela, menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah Walid ibnu Mughirah itu, biarkanlah aku yang akan mengurusinya. Biarlah aku yang akan mengurusi kebinasaannya. Ini adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur beliau. Ayat berikutnya, ayat yang ke-12. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Dan aku jadikan untuknya, yakni untuk Al-Walid ibnul Mughirah, malam mamduda, kekayaan yang melimpah. Yang dimaksud dengan mamduda, mamduda itu artinya sesuatu yang bersambung atau panjang. Malam mamduda, harta yang bersambung atau harta yang panjang. Maksudnya adalah sebuah tadi telah kita sebutkan di awal tadi bahwa begitu kaya rayanya Al-Walid ibnul Mughirah, memiliki harta yang banyak, yang melimpah, ya, berjejer, dihamparkan
sepanjang kota Taif sampai ke Makkah. Harta Al-Walid ibn Mughirah tidak terputus sepanjang jarak antara Taif dan Makkah. Malam mamduda. Jadi Allah telah memberikan nikmat kepada Al-Walid ibn Mughirah berupa harta yang melimpah, harta yang banyak. Wa banina syuhuda, dan banin, anak-anak yang selalu bersamanya. Ya. Al-Walid ibn Mughirah memiliki banyak anak yang selalu bersamanya. 3 di antaranya masuk Islam. 3 di antara anak-anak Al-Walid ibn Mughirah masuk Islam. Siapa, Bu? Al-Walid ibn Walid, Khalid bin Walid, dan Hisham ibn Walid. Jadi Al-Walid ibn Walid. Yang kedua, Khalid bin Walid. Yang ketiga, Hisham ibn Walid. 3 anaknya Al-Walid ibn Mughirah ini masuk Islam. Sekali lagi bahwa Al-Walid ibn Mughirah memiliki banyak anak. Di antaranya adalah 13 anak laki-laki. 3 di antara mereka masuk Islam. Dan ayat ini merupakan peringatan untuk Al-Walid ibn Mughirah bahwasanya Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan berupa anak-anak yang banyak. Anak-anak yang selalu menemaninya dimanapun dia pergi. Anak-anak yang selalu membantu menunaikan hajat-hajatnya. Dan ini semuanya adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Berikutnya, wa mahattu lahu tamhida. Ayat yang ke-14, wa mahattu lahu tamhida, dan aku beri kelapangan hidup untuknya, untuk Al-Walid ibn Mughirah. Tamhida, ya, kelapangan hidup yang seluas-luasnya. Allah telah memberikan kepadanya berupa nikmat, kekuasaan dan harta serta yang lainnya selapang-lapangnya. Ya, Allah telah memberikan kepada Al-Walid ibn Mughirah berupa kekuasaan dan harta, rizki yang seluas-luasnya. Ini yang dimaksud dengan wa mahattu lahu tamhida. Aku berikan kelapangan seluas-luasnya. Ya, ini berupa apa? Kekuasaan, harta, rizki yang Allah berikan kepadanya yang luas. Akan tetapi, kemudian di ayat yang ke-15, thumma yatama'u an azid. Thumma yatama'u an azid. Kemudian tama', dia ingin sekali an azid. Al-Walid ibn Mughirah ingin sekali an azid, agar aku menambahkan untuknya. Menambahkan apa? Menambahkan nikmat untuknya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada Al-Walid ibn Mughirah. Kekuasaan, harta yang melimpah, anak-anak. Dia adalah seorang tokoh, ya, pembesar Bani Makhzum. Nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada Al-Walid ibn Mughirah. Akan tetapi itu semuanya tidak menjadikannya qanaah. Apa itu qanaah?
merasa puas. Dia masih ingin minta, dia berharap agar ditambahkan nikmat kekayaan tersebut. Maka perhatikan di sini ibu-ibu, sekalipun sudah kaya raya, tidak akan menjadikan serta-merta dia menjadi orang yang bahagia. Apa sebabnya? Karena tidak qanaah, tidak merasa puas dengan nikmat yang telah dia dapatkan. Ketahuilah bahwasanya kebahagiaan itu berbanding lurus dengan qanaah. Kalau bersyukur, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka akan bahagia. Bersyukur, merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan, maka akan bahagia. Akan tetapi sekalipun harta melimpah, memiliki kekuasaan, memiliki kedudukan, sekaya apapun, setinggi apapun strata atau status sosialnya, namun kalau dia tidak qanaah, masih tamak dengan harta, maka dia tidak akan pernah bahagia. Apa sebab? Karena dia terjebak dalam ketidakpuasan. Tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bahagia, terus merasakan kurang. Walaupun sebenarnya sudah sangat banyak nikmat yang didapatkan, tetapi sekali lagi kalau tidak qanaah, maka dia akan merasa kurang, terus kurang, belum cukup. Ya, Allah sudah memberikan dia rumah, melihat rumah orang lain jauh lebih bagus, dia merasa rumahnya belum apa-apanya. Ya, Allah berikan kepadanya kendaraan, namun kemudian dia melihat kendaraan orang lain jauh lebih bagus, dia masih merasa kurang. Belum bahagia dengan rumah yang telah dia miliki, belum bahagia dengan kendaraan yang dia miliki, belum bahagia dengan kekuasaan harta yang dimilikinya. Masih saja merasakan apa? Kekurangan. Dia merasa tidak bahagia. Karena memang tidak qanaah. Sekali lagi, kebahagiaan itu berbanding lurus dengan apa, Bu? Dengan qanaah. Bersyukur dan merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadikan seseorang itu merasa bahagia. Nah, apa kekurangan dari Al-Walid ibn Mughirah? Dia seorang penguasa Bani Makhzum. Telah kita sebutkan tadi, dia disebut dengan Al-Wahid. Satu-satunya. Al-Wahid ibn Wahid. Satu-satunya dari putra satu-satunya. Orang yang terhebat. Dari anak yang terhebat. Penguasa Bani Makhzum. Memiliki anak yang banyak, memiliki harta yang banyak. Akan tetapi dia masih tamak. Ya, ingin untuk ditambahkan kenikmatan. Ya. Kemudian di antara ulama membahas kenapa di sini Allah katakan tsumma yatma'u an azid. Dia ingin sekali, dia tamak an azid. Apa artinya azid, Bu? Kalau azid berarti aku yang menambahkan. Kalau Yazid, dia yang menambahkan. Kenapa Allah tidak mengatakan
bahwa Al-Walid ibn Mughirah ingin sekali agar dia ditambah kenikmatan. Tetapi di sini Allah menggunakan aku, yakni Allah. An azid. Di sini Allah menggunakan kata kerja yang menunjukkan aku, azid. Ana. Yakni Allah yang menambahkan. Di antara ulama menjelaskan bahwa sebabnya karena Allah ingin mengingatkan Al-Walid ibn Mughirah bahwa rizki tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kekuasaannya, rizkinya yang luas, anaknya yang banyak, itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari patung-patung yang dia sembah. Maka semestinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah semata. Akan tetapi di ayat berikutnya Allah katakan, kalla innahu kana li ayatina anida. Kalla, sekali-kali tidak. Innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya dia, Al-Walid ibn Mughirah, telah menentang ayat-ayat kami. Anid, menjadi penentang. Ya. Dia tidak bersyukur. Dia menjadi penentang. Ada yang menyebutkan bahwa Al-Walid ibn Mughirah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, aku telah kaya di dunia. Maka kalau terjadi hari kiamat, aku juga ingin masuk surga." Jadi nikmat yang ingin dia dapatkan sebagai tambahan, maksudnya nikmat apa, Bu? Nikmat agar dia juga dimasukkan ke dalam surga. Hidup di dunia faya-faya, ya, senang-senang, melakukan kesyirikan, dan pada hari kiamat kelak ingin juga dimasukkan ke dalam surga. Allah katakan apa? Kalla. Sekali-kali tidak. Mustahil. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan tambah nikmat kepadanya? Yani nikmat di akhirat. Sedangkan dia sendiri adalah anid. Orang yang sangat menentang. Yani menentang Al-Quran. Menuduh Al-Quran dengan tuduhan yang keji, ya, dengan tuduhan yang tercela. Oleh karenanya Allah katakan di ayat yang berikutnya, Al-Muddathir ayat 17, sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan membuatnya payah. Sa'urhiquhu. Aku akan membuatnya payah. Sa'uda, sambil naik. Apa maksudnya? Di antara para ulama menjelaskan, Allah akan memberikan siksaan kepada Al-Walid ibn Mughirah. Siksaan yang bertambah-tambah. Semakin sulit dan semakin sulit. Level adabnya terus naik. Ini yang maksud dengan sa'urhiquhu sa'uda. Ya. Adab yang semakin membuatnya sulit. Dan adab tersebut semakin naik levelnya. Semakin berat. Ia membuatnya kepayahan. Ia membuatnya tersiksa. Ada lagi yang menafsirkan bahwa maksudnya sa'urhiquhu sa'uda adalah Allah akan mengadab Al-Walid ibn Mughirah dengan memerintahkan Al-Walid ibn Mughirah
untuk memanjat atau mendaki sebuah gunung yang sangat panas di neraka jahanam. Yang begitu panasnya, ketika tangannya dia diletakkan di gunung tersebut, maka tangannya akan meleleh. Ya, jadi ibu-ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa di neraka itu ada gunung dan juga ada lembah dengan berbagai macam siksaan. Jadi di antara penafsiran saurhiquhu sa'uda, nanti dia akan diperintahkan untuk mendaki gunung-gunung yang sangat panas yang akan menjadikan tangannya meleleh. Setelah Allah menyebutkan tentang nasib Al-Walid ibn Mughirah, yang Allah akan menjadikannya masuk ke dalam neraka, mengadabnya dengan adab yang akan terus membuatnya payah. Semakin bertambah adabnya. Allah kemudian menyebutkan sebab atau alasan kenapa Al-Walid ibn Mughirah disiksa. Kenapa dia diadab? Apa sebabnya, Bu? Karena dia berbicara dengan ucapan yang tercela. Dia menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan sihir yang dipelajari oleh Nabi kita Muhammad SAW dari orang-orang yang terdahulu. Ini tuduhan terhadap Nabi kita Muhammad SAW dan juga sekaligus celaan terhadap Al-Quran, kalamullah. Berarti dengan demikian, ketika dia mencela Al-Quran, sama saja dia dengan mencela apa? Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa Allah menyiksanya di dalam neraka. Disebabkan karena lisannya, disebabkan karena buruknya perkataannya terhadap Nabi kita Muhammad SAW, terhadap Al-Quran, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Nabi kita Muhammad SAW. Celaan terhadap Al-Quran merupakan celaan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lihatlah di ayat berikutnya, Al-Mudaththir ayat yang ke-18. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia, yakni Al-Walid ibn Mughirah, fakkar, telah memikirkan, wa qaddar, dan menetapkan. Ayat ini berbicara tentang Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah sebenarnya di awal-awal dia tertarik untuk mendengarkan Al-Quran. Ya, tertarik mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tertarik dengan bacaan Al-Qur'annya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Al-Walid ibn Mughirah, dia begitu senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Dari Ikrimah radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Al-Walid ibn Mughirah datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Walid ibn Mughirah mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a alaihi al-Quran faka'annahu raqqalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran kepada Al-Walid ibn Mughirah. Dan sepertinya Al-Quran itu melembutkan hatinya. Al-Walid tertarik. Dan ternyata
kabar ini sampai kepada Abu Jahal. Kabar bahwasanya Al-Walid mendengarkan bacaan Al-Quran dan sepertinya dia tertarik dengan Islam. Maka Abu Jahal khawatir kalau Al-Walid masuk Islam. Karena kalau Al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi masuk Islam, dia khawatirkan Bani Makhzum juga akan seluruhnya masuk Islam. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa Abu Jahal itu dari Bani Makhzum. Dan Al-Walid ibn al-Mughirah juga dari Bani Makhzum. Abu Jahal. Siapa namanya Bu Abu Jahal? Ada yang tahu nama Abu Jahal? Amr bin Hisham Al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Al-Walid ibn al-Mughirah juga dari Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum adalah saingannya Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah kabilahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad SAW dari kabilah Bani Hashim. Dan dua kabilah ini, kabilah Makhzum, ya, Bani Makhzum dan Bani Hashim, dua kabilah yang bersaing. Siapa di antara mereka yang meraih ketenaran, yang mendapatkan kemuliaan di antara kabilah-kabilah Arab Quraisy secara khusus dan kabilah-kabilah Arab seluruhnya. Maka kalau Bani Hashim membantu, maka Bani Makhzum tidak mau kalah. Ikut bantu juga. Kalau Bani Hashim kasih makan, Bani Makhzum juga ikut kasih makan. Nah, kemudian giliran ada Nabi dari Bani Hashim. Ada Nabi dari Bani Hashim. Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan dari Bani Makhzum tidak mau kalah juga. Pengen juga ada Nabi dari Bani Makhzum. Siapa yang mau jadi Nabi, Bu? Apakah Abu Jahal jadi Nabi? Apakah Al-Walid jadi Nabi? Tentunya tidak. Jadi Bani Makhzum tidak mau kalah dari Bani Hashim. Nah sekarang permasalahannya adalah ada Nabi dari Bani Hashim. Sedangkan tidak akan mungkin di sini ada, mereka mengaku-ngaku ada Nabi dari Bani Makhzum. Maka bagaimana caranya agar persaingan itu tetap terjaga? Agar mereka juga bisa mengungguli Bani Hashim. Bagaimana caranya, Bu? Maka mereka mendustakan ada Nabi dari Bani Hashim. Mereka mengingkari ya adanya Nabi dari Bani Hashim. Maka Abu Jahal kemudian mendatangi Al-Walid dan berkata, wahai paman, sesungguhnya kaummu, yakni Bani Makhzum, mereka ingin mengumpulkan harta yang mereka ingin berikan kepadamu. Al-Walid kemudian heran, bingung. Dia orang kaya, namun kemudian kaumnya ingin mengumpulkan harta lalu ingin diberikan kepadanya. Sedangkan selama ini dia membanggakan dirinya sebagai orang yang paling kaya. Untuk apa? Kata Al-Walid kepada Abu Jahal. Ya untuk diberikan kepadamu. Karena telah terdengar kabar bahwasanya engkau datang menemui Muhammad untuk menentang ajaran nenek moyang. Jadi dikhawatirkan Al-Walid masuk Islam. Maka kemudian Al-Walid berkata, orang-orang Quraisy mereka telah mengetahui bahwa aku termasuk orang yang paling banyak hartanya.
Jadi untuk apa mereka berikan harta tersebut kepadaku? Maka kemudian Abu Jahal terus memprovokasi Al-Walid. Maka kalau demikian, ucapkanlah suatu ucapan yang mana ucapan tersebut akan menenteramkan kaummu, yang menunjukkan bahwa engkau mengingkari Muhammad, engkau membenci Muhammad. Maka kemudian Al-Walid berkata kepada Abu Jahal, apa yang aku harus katakan? Ajarkan kepadaku, apa yang harus aku katakan? Ya. Ya. Semua orang tahu bahwa tidak ada yang lebih mengungguli dirinya, yakni Al-Walid, berkenaan dengan syair-syair. Ya, jadi Al-Walid Ibn Mughirah adalah seorang ahli syair, penyair. Bukan pemusik, Bu, ya. Penyair. Ya. Dan beliau mengatakan bahwa dirinya paham tentang rajaznya, paham tentang qasidahnya. Ya. Akan tetapi kemudian, perhatikan Bu, selanjutnya apa yang dikatakan oleh Al-Walid. Apa yang diucapkan oleh Muhammad, maksudnya adalah Al-Quran, itu adalah ucapan yang manis. Ada kenikmatan. Perkataannya itu, yakni Al-Quran, bagian atasnya berbuah dan bagian bawahnya subur. Ucapannya tersebut, yakni Al-Quran, itu tinggi, tidak ada yang mengunggulinya, dan bisa menghancurkan semua yang berada di bawahnya. Nah, ternyata apa? Al-Walid memuji Al-Quran. Apa yang kau harus katakan kepada Bani Makhzum? Jadi Al-Walid bingung, apa yang harus dia katakan untuk mengingkari Al-Quran. Karena dia tahu, dia yakin bahwa Al-Quran itu benar kalamullah. Ya, bahwa Al-Quran itu bukan sihir, bahwa Al-Quran itu bukan syair, bahwa Al-Quran itu bukan perkataan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau syair, Walid adalah ahlinya. Dan Al-Quran itu bukan syair. Sihir, orang-orang tahu tentang sihir. Dan Al-Quran itu bukan sihir. Dan Nabi kita Muhammad SAW bukan penyihir. Nah, lihat di sini, Bu. Al-Walid sebenarnya pada dasarnya dia mengakui bahwa Al-Quran itu manis. Al-Quran itu nikmat. Al-Quran itu bukanlah perkataan Muhammad. Al-Quran itu benar adanya adalah merupakan kalamullah. Maka kemudian Abu Jahal mengatakan, kamu tidak akan senang sampai engkau mengatakan sesuatu berkenaan tentang Al-Quran. yakni maksudnya kaummu tetap tidak akan suka terhadapmu sampai engkau mengatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa engkau mengingkari Muhammad. Sampai engkau mengatakan sesuatu ucapan yang menunjukkan bahwasanya engkau mengingkari Al-Quran. Maka kemudian Al-Walid berkata, "Fada'ni hatta ufakir." Kalau begitu biarkanlah aku untuk berfikir. Biarkanlah aku untuk berfikir.
Dalam riwayat yang lain, Al-Walid berkata, "Fa wallahi ma huwa bisyair wala bisihir wala bihadin minal junun." Demi Allah, apa yang dikatakan Muhammad bukanlah syair, bukan sihir, bukan pula kata-kata orang gila. Wa inna qawlahu lamin kalamillah. Tetapi sesungguhnya ucapannya itu benar-benar kalamullah. Ketika ada orang yang mendengar ucapan Walid ini, maka dia berkata, la in sabal Walid la tasbuwanna Quraisy. Jika Al-Walid masuk Islam, maka benar-benar orang Quraisy pun akan ikut masuk Islam. Maka mereka sangat khawatir. Ya, mereka sangat khawatir jangan sampai Al-Walid masuk Islam. Karena kalau dia masuk Islam, maka orang-orang Quraisy pun juga akan masuk Islam, terutama dari Bani Makhzum. Jadi orang-orang Quraisy khawatir Al-Walid akan masuk Islam. Ya, Abu Jahal memprovokasi Al-Walid sehingga akhirnya Al-Walid pun terprovokasi untuk berpikir keras bagaimana cara untuk mencela Al-Quran. Ya, apa kalimat yang tepat, yang maksud akal, yang logis? Ya, menurut Al-Walid. Oleh karenanya kemudian Allah katakan, innahu fakkara wa qaddar. Al-Walid, dia memikirkan dan menetapkan. Menetapkan apa, Bu? Menetapkan keburukan tentang Al-Quran, tentang celaan terhadap Al-Quran. Dia berpikir keras. Apa kalimat yang tepat? Ya, untuk mengungkapkan keburukan tentang Al-Quran sebagai celaan terhadap Al-Quran. Maka Al-Walid berpikir. Supaya kaumnya, orang-orang tahu bahwa dia membenci Muhammad SAW. Meskipun sebenarnya dia tahu, dia sadar Al-Quran itu adalah benar, hak. Akan tetapi, karena dia ingin tetap jaya, khawatir kalau ditinggalkan oleh kaumnya, maka perkara dunia mengharuskannya untuk mencela Al-Quran. Gara-gara dunia, akhirnya apa, Bu? Dia mencela Al-Quran. Dia tahu yang hak, dia menolak yang hak karena dunia, takut ditinggalkan oleh kaumnya. Akan tetapi Al-Walid, dia adalah seorang yang cerdas. Dia tahu betul bahwa kalau dikatakan Al-Quran itu sihir, Al-Quran itu bukan sihir. Kalau dikatakan Al-Quran itu syair, tidak mungkin. Al-Quran itu bukan syair. Kalau dikatakan perkataan orang gila, tidak. Orang tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Maka pasti dagangannya tidak akan laku. Kebohongannya, kedustaannya tadi tidak akan laku. Maka kemudian Allah katakan, faqutila kaifa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Maka celakalah Al-Walid. Bagaimana dia menetapkan. Qaddar, menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan keburukan tentang Al-Quran. Thumma qutila kaifa qaddar. Sekali lagi. Qutila, celakalah dia. Kaifa qaddar, bagaimana dia menetapkan, mereka-reka, ya, mengarang-ngarang keburukan terhadap Al-Quran. Thumma nazar, kemudian dia merenung, dia berfikir. Thumma abasa wa basar, lalu
Abasa wa basar. Dia berwajah masam dan cemberut. Ya. Secara zahir, ya, dari tubuhnya, dari luar nampak kebenciannya terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebencian terhadap Al-Quran. Dia terus berpikir, apa kalimat yang tepat untuk menghujam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mencela Al-Quran. Ini Allah sebutkan ayat 19 sampai dengan ayat yang keberapa? Ayat yang ke-22. Al-Walid bin Mughirah bingung. Apa yang harus dia ucapkan? Ya, dia ingin mencari celah dari Al-Quran. Apa kalimat yang tepat untuk bisa mengungkapkan tentang keburukan Al-Quran? Dia bingung. Akan tetapi karena tekanan dari Abu Jahal yang terus memprovokasinya, maka dia berpikir keras, terus dia berpikir untuk mencari ucapan yang pantas dia ucapkan tentang Al-Quran. Thumma adabara wastakbar. Kemudian dia berpaling, wastakbar, dan menyombongkan diri. Thumma adbar, dijelaskan oleh sebagian ulama, maksudnya adalah Al-Walid begitu bingungnya dia, ya, dan semua yang direka-rekanya adalah salah menurut kecerdasannya. Dia ingin mengatakan bahwasanya Al-Quran itu syair, bukan syair. Sihir, bukan sihir. Perkataan dari orang gila, yang jelas bukan. Namun kata Al-Walid bin Mughirah, saya harus mengucapkan suatu perkataan yang membuat orang-orang lari dari Muhammad. Thumma adbar. Dia tidak dapat apa yang harus diucapkan. Sehingga adbar. Dia berpaling dari semua terkaan-terkaannya. Ini yang muncul dari pikirannya. Semua terkaannya salah menurutnya. Ibu-ibu, inilah mujizat Al-Quran. Tidak mungkin akan dapat mencari celah kekurangan Al-Quran. Akan tetapi istakbar. Dan terpaksa dia pun bersikap sombong dan angkuh. Dan sampai pada kesimpulan mengatakan bahwa Al-Quran adalah sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang yang terdahulu. In hadza illa qaulul bashar. In hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah perkataan manusia. Ya, lihat ayat 23, 24 dan 25. Perkataan Al-Walid ini menunjukkan tentang kecerdasannya. Entah siapa yang kasih wahyu kepada Al-Walid. Tentunya iblis. Akhirnya dia bisa mengatakan demikian. Kenapa dia tidak mengatakan in hadza illa sihr? Kenapa dia tidak cukup hanya mengatakan Al-Quran ini hanyalah sihir? Karena semua orang tahu bahwa Al-Quran itu bukanlah sihir. Karena sihir itu ada jampi-jampinya. Ada mantra-mantranya. Oleh karenanya, Al-Walid menambahkan dengan mengatakan, tidak hanya mengatakan sekadar mengatakan sihir, tetapi mengatakan sihru yu'thar. Sihir yang
dipelajari. Kalau hanya dikatakan sihir, orang-orang tahu, masyarakatnya tahu bahwa sihir itu ada mantra-mantranya, ada jampi-jampinya. Sebagaimana yang terkenal ya di kalangan mereka terkait dengan sihir. Mereka tahu sihir itu bagaimana. Nah, Al-Walid mengatakan bahwa Al-Quran itu sihir. Bedanya adalah ini adalah sihru yu'thar. Sihir yang lebih istimewa. Ya. Yakni sihir yang dipelajari dari orang-orang sebelum kalian. Anda sama sihirnya dengan sihir kalian. Sama juga sebenarnya. Apa itu, Bu? Sihir, ingin mengatakan sihir. Tapi sekali lagi kalau dikatakan sihir, masyarakat tahu ini bukan sihir. Jadi ingin mengecoh kaumnya sehingga ditambah dengan mengatakan sihru yu'thar, sihir yang dipelajari. Jadi Al-Walid mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sihir yang dipelajari oleh Muhammad dari orang-orang terdahulu. Jadi sihir ini, yakni Al-Quran, berbeda dengan sihir yang diketahui oleh saat itu, oleh masyarakatnya Ibnul Mughirah. Dia ingin meyakinkan bahwa Al-Quran adalah sihir yang spesial. Yang diambil dari orang-orang dahulu. Oleh karenanya kemudian dia menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Karena dipelajari dari orang-orang terdahulu. Perkataan manusia juga dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ini menunjukkan tentang betapa buruknya Al-Walid ibn Mughirah. Dia tahu tentang agungnya Al-Quran. Dia tahu tentang keindahan Al-Quran. Sampai-sampai dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ada halawahnya. Ya, ada halawah. Halawah. Manis. Wa inna alaihi la talawah. Dan di Al-Quran itu terdapat kenikmatan. Dikatakan ada halawah dan ada tolawah. Manis dan ada kenikmatan. Itu pengakuan Al-Walid tentang Al-Quran. Dia mengakui kebenaran Al-Quran. Tapi dia berusaha untuk membalikkan fakta. Maka sungguh tuduhan Al-Walid adalah tuduhan yang sangat keji. Seandainya saja dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan orang bijak, ini sebenarnya juga adalah merupakan perkataan yang buruk. Kenapa? Karena sama saja dia menyamakan Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Sekalipun dia mengatakan Al-Quran itu perkataan yang berasal dari perkataannya orang-orang bijak. Tapi apa yang dikatakan Al-Walid ini lebih parah. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah apa? Perkataan manusia yang buruk dari penyihir. Ini lebih buruk. Kenapa? Karena Al-Walid menyamakan firman Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Al-Quran, menyamakan kalamullah dengan perkataan para penyihir. Sama saja sebenarnya Al-Walid menuduh Al-Quran itu adalah sebagai sihir. Hanya saja bedanya dia menambah dengan apa? Dengan ungkapan bahwa Al-Quran itu adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang sebelum Muhammad.
Sama saja dengan demikian mengatakan bahwa Al-Quran itu dipelajari dari orang-orang terdahulu, sehingga Al-Quran itu adalah merupakan perkataan manusia. Buruknya lagi adalah perkataan manusia yang dimaksud adalah perkataan para penyihir. Ketika Al-Walid Ibn Mughirah menghina kalamullah dengan hinaan yang keji tersebut, maka apa balasan Allah kepada Al-Walid Ibn Mughirah? Sa'uslihi saqar. Kelak aku akan memasukkannya kemana? Saqar. Ke dalam neraka saqar. Maka para ulama kemudian mengingatkan, barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan manusia, maka dia akan dimasukkan juga sama seperti Al-Walid Ibn Mughirah. Dimasukkan ke dalam mana, Bu? Neraka saqar. Orang-orang liberal mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak bisa bicara. Tidak ada huruf ataupun suatu suara yang keluar dari Allah Tabaraka Ta'ala. Allah tidak berkata-kata. Ini menurut orang liberal. Adapun Al-Quran itu adalah merupakan terjemahan Nabi Muhammad SAW terhadap makna-makna yang Allah beritahukan kepada beliau. Yang kemudian makna-makna tersebut disimpulkan secara global. Lalu diungkapkan ke dalam bahasa Nabi kita Muhammad SAW. Jadi menurut orang liberal, Al-Quran itu adalah bahasa siapa, Bu? Bahasa Nabi kita Muhammad SAW. Perkataan manusia. Dan perkataan orang-orang liberal ini mirip dengan perkataan Al-Walid Ibnul Mughirah. Maka mereka terancam dengan apa, Bu? Neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Dan tahukah kamu apa neraka saqar itu? Ada khilaf di antara para ulama tentang apa yang dimaksud dengan saqar. Ada yang mengatakan saqar itu adalah neraka Jahannam. Ada yang mengatakan saqar itu adalah nama lain dari neraka Jahannam. Jadi neraka saqar itu adalah neraka Jahannam. Dan ada yang lain yang mengatakan bahwa neraka saqar itu adalah tingkatan ke-6 di neraka. Kalau surga memiliki tingkatan ke atas namanya darajat, kalau neraka memiliki tingkatan ke bawah namanya darokat. Sekali lagi, kalau surga naik ke atas namanya apa, Bu? Darajat. Kalau turun ke bawah, neraka itu turun ke bawah namanya apa? Darokat. Oleh karenanya Allah SWT menyebutkan orang-orang munafik berada di tingkatan terendah dari neraka. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Berada pada tingkatan terbawah. Orang-orang munafik berada di tingkatan paling bawah. Jadi sekali lagi ada yang mengatakan bahwa saqar itu adalah nama neraka Jahannam, dan ada yang mengatakan bahwa saqar itu adalah tingkatan ke-6 di neraka. Ya. Intinya adalah saqar itu adalah salah satu dari nama neraka Jahannam. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat neraka saqar itu bagaimana? La tubqi wa la tadhar. Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Maksudnya, neraka saqar itu kalau membakar, maka membakar semuanya. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang terluput dari saqar. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Dan tidak ada yang terluput, dibiarkan, tidak diadab. Neraka saqar akan membakar semuanya. Rambutnya, tulangnya, dagingnya, sampai semuanya bagian dalam. Organ-organ tubuh yang paling dalam, semuanya akan terbakar.
Apa bedanya api dunia dan api neraka, Bu? Allah menjelaskan tentang sifat dari neraka. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke jantung. Api yang ada di dunia itu membakar dari luar. Pelan-pelan, perlahan masuk ke dalam, bertahap. Dari luar masuk ke dalam. Itu api di dunia. Tapi kalau api di neraka membakar di luar, yang di dalamnya juga langsung ikut terbakar. Ya, kalau ibu bakar sate, Bu, yang mana yang terbakar lebih dahulu, Bu? Nah, dari luar dulu. Terkadang yang di luarnya sudah gosong, di dalamnya belum matang. Ya tidak, Bu? Nah, sebentar lagi musim sate, Bu, ya. Nah, itu api luar, ya. Api dunia. Mulai dari luar, membakar sampai ke dalam. Berbeda dengan api neraka, membakar di luar dan langsung juga membakar di dalam. Kaki yang dibakar, jantung langsung ikut terbakar. Jadi akan membakar luar dan dalamnya sekaligus. La tubqi wa la tadhar, maka tidak akan ada yang disisakan sedikit pun. Terakhir, lawahatul lil bashar, yang menghanguskan kulit manusia. Sebagian para ulama mengatakan bahwa neraka sakar kalau telah membakar, maka apa yang dibakarnya tersebut akan menjadi hitam dan lebih hitam gelapnya dibandingkan gelap malam. Ini menunjukkan betapa panasnya neraka sakar. Ya, betapa panasnya neraka sakar sehingga apa yang dibakarnya menjadi hitam lebih gelap daripada gelapnya malam yang gelap gulita. Menunjukkan betapa dahsyatnya panasnya neraka sakar. Ya, inilah bagian terakhir dari pertemuan kita untuk saat ini. Ayat yang ke-29, insyaallah ta'ala akan kita sambung untuk pembahasan berikutnya dari surah Al-Muddatsir. Sebagai penutup, di antara poin pelajaran di kesempatan ini adalah bahwa berapa banyak orang yang telah tampak kebenaran di depan matanya, tapi karena kawan yang buruk akhirnya menjauhkannya dari kebenaran. Disebabkan karena apa, Bu? Karena kawan yang buruk. Sudah nampak di depan matanya, di pelupuk matanya sudah nampak kebenaran. Namun disebabkan karena kawan yang buruk, akhirnya dia jauh dari kebenaran. Maka terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh-sungguh meminta untuk selalu diberi petunjuk dan dimudahkan meniti jalan yang hak. Kedua, hendaknya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesombongan. Ya. Berlindung dari kesombongan. Jangan sampai kita menolak kebenaran karena dunia. Dan kita berlindung dari fitnah atau ujian ketenaran. Ya, kita berlindung dari fitnah atau ujian ketenaran. Banyaknya Bu? Followers, ya, pengikut, ya, simpatisan, hingga takjub terhadap diri sendiri dan menyembunyikan kebenaran. Dan yang ketiga, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayahnya sehingga mengimani Al-Qur'an sebagai kalamullah. Terakhir, mari kita berjihad dengan Al-Qur'an. Ya, membacanya setiap hari dengan kaidah bacaan yang benar. Mentadabburinya. Ya. Memahami maknanya, mempelajari tafsirnya, dan yang lebih penting dari itu adalah mengamalkan kandungan Al-Quran. Billahi taufik. Untuk ayat berikutnya, ya, dari 30 sampai dengan 56, insyaallah ta'ala akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat.
kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.